Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 14. Ada perasaan tersendiri saat pria itu bersikap hangat. Anindya meletakkan tas selempang miliknya lalu turun dari mobil tanpa mengatakan apapun. "Pak, saya beli 10 tusuk sate ayam ya," ucap Anindya pada si penjual. "Baik, Nona," balas penjual itu sambil terus mengipas sate yang berjejer di atas panggangan. Satu jam berlalu, pesanan Anindya baru saja selesai. Ia segera pergi setelah membayar dan kembali mendekati mobil Arsen. Sebelum masuk, ia menarik nafas dalam lalu membuangnya perlahan. "Maaf, Pak, saya sudah membuat Anda," ucapan Anindya terhenti karena Arsen. "Jalan," ucap Arsen pada asisten Lee yang langsung tancap gas. Arsen melirik Anindya sesaat lalu bergantian dengan sate yang dibeli oleh wanita itu. Entah mengapa ia tiba-tiba menginginkan makanan itu juga. Padahal sebelumnya ia sangat jarang memakan daging yang ditusuk menggunakan bilahan bambu atau kayu itu. Sesampainya di rumah, Anindya turun lebih dulu disusul oleh Arsen. Asisten Lee tampak pamit kemudian pergi membawa mobil hitam itu. "Asa, aku menginginkan makanan yang kamu beli itu," ucap Arsen tiba-tiba. Langkah Anindya terhenti, ia menatap bungkusan sate di tangannya lalu memberikannya pada Arsen. "Ini, Pak," sahut Anindya memberikan sate itu meski dengan berat hati. Arsen menggelengkan kepalanya. "Kita makan sama. Kau juga menginginkan ini bukan?" ucap Arsen lalu masuk ke dalam rumah duluan. Anindya mendengus. "Jika ingin kenapa tidak bilang tadi?" Cibir Anindya menatap punggung Arsen yang sudah masuk ke dalam. Anindya dan Arsen tampak duduk bersama sambil menikmati sate yang Anin beli tadi. Entahlah mengapa Arsen bisa tiba-tiba menginginkan makanan yang jarang ia makan itu. Sementara Anindya tampak tengah berpikir apakah Arsen sedang mengidam juga seperti dirinya. "Asa, kau harus ikut denganku ke Meksiko," ucap Arsen menatap Anindya yang diam saja. "Baiklah, Pak," balas Anindya seadanya lalu lanjut melahap makanannya. Arsen menatap Anindya sesaat, ia lalu memanggil pelayan di rumahnya untuk membuatkan jus. Saat jusnya datang, tiba-tiba bau jeruk yang menguar malah membuat Anindya mual. "Asa," panggil Arsen tampak terkejut melihat Anindya yang mual-mual. Arsen menghampiri Anindya, ia mengusap punggung wanita itu pelan sambil sesekali bergantian memijat tengkuknya. "Asa, berapa kali harus kukatakan bahwa kau harus memeriksa keadaanmu ke dokter?"
ucap Arsen menasehati. Begini saja, aku akan menghubungi dokter untuk datang ke sini, lanjut Arsen seketika membuat Anindya panik. Jangan, Pak, cegah Anindya memegang tangan Arsen yang hendak pergi. Arsen menatap pergelangan tangannya yang dipegang oleh Anindya, tatapannya beralih kepada wanita itu saat mendengar rintihan kecil dari bibir manis itu. Asa, kau tidak apa? Apa? Tanya Arsen memegang wajah Anindya dengan lembut. Kepala saya sedikit pusing, Pak, jawab Anindya seraya memegangi kepalanya. Arsen segera menggendong Anindya, hal secara tiba-tiba itu membuat Anindya sontak terkejut. Wanita itu refleks mengalungkan tangannya di leher Arsen dan menatap pria itu dengan mata yang sedikit melebar. Pak, apa yang Anda lakukan? Tanya Anindya tampak syok. Arsen tak menjawab. Ia melangkahkan kakinya menuju kamarnya yang menjadi kamar Anindya juga. Menaiki satu persatu anak tangga dengan mata yang terus menatap wajah Anindya yang terlihat semakin cantik. Asa, kenapa kau selalu cantik? Tanya Arsen membuat Anindya terdiam. Anindya mengatupkan bibirnya, ia menundukkan kepalanya tanpa berniat menjawab pertanyaan konyol Arsen yang entah mengapa membuat hatinya tiba-tiba berdesir. Sesampainya di kamar, Arsen merebahkan tubuh Anindya perlahan di ranjang. Tak lupa pria itu juga menarik selimut hingga menutupi sampai sebatas dada Anindya. Istirahatlah, tutur Arsen dengan lembut. Anindya mencengkeram selimut lalu menganggukkan kepalanya. Ia mengubah posisi tidur menjadi miring hingga membelakangi Arsen yang tampak tersenyum lalu mengusap kepalanya pelan. Anin yang merasakan usapan di kepalanya hanya bisa memejamkan mata. Tangannya di dalam selimut secara naluriah ikut mengusap perutnya sendiri yang kini tengah terisi oleh malaikat kecil. Nak, jangan buat Mama merasakan nyaman atas perlakuan papamu. Mama tidak ingin kamu pergi. Batin Anindya lirih sebelum akhirnya benar tertidur. Arsen yang tahu Anindya sudah tidur lantas ikut berbaring di sebelah wanita itu. Ia mengangkat tubuhnya dan menopangnya dengan sebelah tangan untuk sekedar memberikan kecupan hangat di kening Anindya. Selamat malam, Asaku, bisik Arsen dengan begitu manis. Keesokan harinya, Anindya telah rapi dengan pakaian kerjanya. Setelah berperang dengan rasa mual pagi tadi, akhirnya kini kondisinya sudah jauh lebih baik setelah meminum vitamin yang dokter berikan. Anindya sudah menunggu Arsen di depan rumah. Hari ini mereka tidak sarapan di rumah karena harus segera ke kantor untuk meeting. Jadwal keberangkatan Arsen ke Meksiko sudah diatur.
Karena itulah ia harus mengerjakan semua pekerjaannya sebelum pergi, begitupun dengan Anindya. Nona Anin, apakah Anda baik? Baik saja, tanya asisten Lee dengan wajah yang tetap dibuat sedatar mungkin. Iya, Pak, jawab Anindya singkat. Asisten Lee tampak mengerutkan keningnya. Ia mulai menaruh kecurigaan mendengar jawaban dari wanita yang entah harus ia sebut apa bagi bosnya. Wajah Anindya yang tampak lebih pucat membuatnya tidak yakin jika wanita itu baik-baik saja. Tak lama Arsen keluar dengan setelan yang begitu rapi dan tampan. Jangan lupakan bau parfum puluhan juta yang sengaja disemprotkan di beberapa titik namun seakan mandi parfum. Anindya yang mencium aroma parfum Arsen lantas memejamkan matanya. Aroma itu tampak menenangkan pikiran dan rasa mual yang sedikit masih dirasakan. Asa, panggil Arsen menyadarkan Anindya yang tampak nyaman dengan diamnya. Maafkan saya, Pak, ucap Anindya saat sadar. Anindya membukakan pintu untuk Arsen lalu beralih memutari mobil dan duduk di sebelah atasannya itu. Asisten Lee pun sudah duduk di kursi kemudi dan mulai tancap gas meninggalkan rumah Arsen. Sesampainya di kantor, Arsen dan Anindya tidak pergi ke ruangan mereka. Keduanya langsung menuju ruang rapat yang sebentar lagi akan dimulai setelah direschedule. Pak, ini notulen kemarin dan Anda bisa membacanya sebelum rapat nanti dimulai, ucap Anindya memberikan berkas pada Arsen. Arsen menerimanya. Ia mulai membaca catatan yang Anin buat dengan tulis tangan yang kerapihannya melebihi ketikan komputer. Asa, bacakan jadwalku hari ini, ucap Arsen seraya bangkit dari duduknya secara tiba-tiba bahkan sampai membuat Anindya terdorong sedikit. Asa, astaga maafkan aku, lanjut Arsen memegang pinggang Anin yang sempat oleng karena dirinya. Anindya tak menjawab, ia benar-benar tak bisa menahan aroma parfum Arsen. Sementara Arsen menatap manik mempesona milik Anindya dengan dalam, ia melihat ada keraguan di mata wanita itu. Asa, kau kenapa? Tanya Arsen. Boleh saya memeluk Anda, Pak? Tanya Anindya balik. Arsen dan Anindya telah siap untuk pergi ke Meksiko selama beberapa hari saja. Mereka di sana untuk mengurus sebuah pekerjaan dan bukan liburan. Arsen tampak menggenggam tangan Anindya dengan erat saat keduanya menuju pintu keberangkatan. Saya tidak pernah naik pesawat sebelumnya, Pak, ucap Anindya tiba-tiba. Arsen tersenyum simpul. Jangan khawatir. Jika kau takut kau bisa memelukku.
balas Arsen dengan lembut. Kini keduanya sudah sama duduk di pesawat. Anindya duduk dekat jendela sementara Arsen di sebelahnya. Pesawat sudah lepas landas, tangan Anindya tampak menggenggam tangan Arsen dengan begitu erat. "Tenanglah Anin, ini minum dulu," tutur Arsen menyodorkan sebotol air mineral pada Anindya. Anindya menerimanya, ia meminum lalu kembali memberikannya pada Arsen. Tangannya enggan lepas dari lengan Arsen, kini perutnya mulai ikut andil. "Pak, saya ingin ke toilet," ucap Anindya dengan pelan. Arsen tersenyum, ia menggenggam tangan Anindya dan membawanya menuju toilet. Anindya masuk ke dalam sementara Arsen diam menunggu di luar. Arsen mengerutkan keningnya saat mendengar suara Anindya yang mual di dalam, tak berpikir macam-macam. Karena ia pikir hanya mual karena mabuk pesawat yang biasa dialami oleh kebanyakan orang. Namun apakah secepat itu bahkan pesawat baru saja lepas landas? Tak lama Anindya keluar dengan wajah begitu pucat. Arsen menangkup wajah Anindya lalu mengusapnya dengan lembut. "Asa, kau tidak apa-apa. Mau ku pesankan jus untukmu?" tanya Arsen khawatir. "Tidak, Pak. Kepala saya pusing dan mungkin tidur bisa membantu," jawab Anindya tanpa menatap Arsen. Arsen mencium kening Anindya hangat. Hal itu sontak membuat Anin mendongak menatap Arsen dengan tatapan terkejut. Ada perasaan tersendiri saat pria itu bersikap hangat padanya. "Mungkin kau memang mabuk pesawat, Asa. Lebih baik istirahat ya," tutur Arsen seraya memapah Anindya untuk kembali duduk di kursi mereka. Arsen mendudukkan Anindya di kursinya disusul dirinya yang duduk di sebelah wanita itu. Arsen menggenggam sebelah tangan Anindya lalu membiarkan wanita itu memeluknya. Arsen tersenyum. Entah mengapa beberapa hari ini ia suka sekali dengan sikap Anindya yang tiba-tiba berubah manja. Bahkan di kantor pun Anindya sering meminta izin untuk sekadar memeluknya padahal bagi Arsen tak perlu. Ia tidak akan pernah menolak jika Anindya yang memeluknya. Perubahan sikap dan kelakuan Anindya sedikit membuatnya bingung. Ia merasa ada yang disembunyikan oleh wanita itu. "Asa, kau tahu aku tidak suka kebohongan," ucap Arsen pada Anindya yang sudah terlelap hingga tak mendengar ucapannya. Perjalanan yang memakan waktu puluhan jam itu akhirnya telah mereka lewati. Arsen dan Anindya telah sampai di Bandara Internasional Abraham Gonzalez. Arsen mengambil barangnya sendiri,
Ia melarang saat Anindya ingin ikut membantu sementara wajah wanita itu tampak begitu pucat. Ayo, sayang, ajak Arsen mengulurkan tangannya untuk menggandeng tangan Anindya. Anindya menahan nafasnya mendengar panggilan Arsen untuknya. Bibir pucat itu mengulum senyum manis lalu meraih tangan Arsen. Sini, Pak, saya bisa membawanya, ucap Anindya namun Arsen menggelengkan kepalanya. Wajahmu sangat pucat. Apa kau benar mabuk pesawat? Tanya Arsen merapikan anak rambut Anindya yang sedikit berantakan. Karena sebelumnya saya tidak pernah naik pesawat. Sejak kecil saya selalu bermimpi bisa pergi ke luar negeri dengan pria yang mencintai saya. Liburan bersama dengan penuh tawa, jawab Anindya menatap lurus ke depan. Arsen mengusap puncak kepala Anindya pelan. "¿Quieres comer, cariño?" tanya Arsen dengan bahasa Spanyol yang merupakan bahasa resmi di Meksiko. Anindya mengerutkan keningnya tak paham. Ia menggaruk pelipisnya berusaha menebak apa yang Arsen ucapan tadi. "Ya, saya lelah," jawab Anindya asal-asalan. "Hahaha, bukan itu sayang. Tadi aku bertanya apakah kau ingin makan," jelas Arsen dengan tawa lebar yang menghiasi wajah tampannya. Anindya meringis aneh pada dirinya sendiri yang selalu saja gugup dan berdesir saat Arsen memanggilnya dengan sebutan, sayang. Apakah ini termasuk ke dalam hormon ibu hamil juga? Ah, saya tidak paham, Pak. Maafkan saya, tapi saya tidak ingin makan. Mulut saya sangat pahit, tolak Anindya menggelengkan kepalanya. Bersambung.